Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala rahmat serta karunia-Nya saya Riri Nurandriani dan juga ditemani oleh rekan saya yaitu Siti Nur Farikah akan mempresentasikan mata kuliah tentang pendidikan dalam keluarga. Sebagai intermezzo, bahwa dalam dunia pendidikan, keluarga memegang peranan penting dari 3 faktor dalam konsep tripusat pendidikan. Keluarga merupakan faktor pendukung utama bagi tercapainya tujuan pendidikan, di samping sekolah dan masyarakat. Oleh karenanya, sangatlah tepat apabila dikatakan bahwa pendidikan keluarga adalah dasar atau fondasi utama dari pendidikan anak selanjutnya. Nah, sebelum kepada pendidikan dalam keluarga, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui proses pelatihan dan cara mendidik. Nah, menurut para ahli, pendidikan adalah usaha sistematis yang bertujuan agar setiap manusia mencapai satu tahapan tertentu di dalam kehidupannya, yaitu tercapainya kehidupan, kebahagiaan, lahir dan batin. Nah, selanjutnya, di dalam Al-Quran, Nasir Baki menjelaskan kata Iqra sebagai sinyal elemen atau peringatan bahwa Islam dibangkitkan dengan cara mengajak kepada manusia untuk berpikir. Jadi, pendidikan menurut Al-Quran dijelaskan oleh Nasir Baki bahwa pendidikan itu adalah cara mengajak manusia untuk selalu berpikir. Selanjutnya, pendidikan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah upaya mengarahkan seluruh potensi peserta didik secara maksimal agar terwujud satu kepribadian yang paripurna pada dirinya. Nah, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan adalah proses pelatihan dan cara mendidik melalui proses berpikir demi terwujudnya suatu kepribadian yang paripurna untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Nah, selanjutnya tentang pendidikan dalam keluarga. Nah, selanjutnya ada pendidikan dalam keluarga. Di dalam keluarga, sudah kita ketahui juga pendidikan dalam keluarga itu adalah hal yang utama karena keluarga adalah wadah pertama bagi anak. Jika suasana di dalam keluarga itu baik, menyenangkan, maka akan baik pula pertumbuhan anak. Jika sebaliknya, jika misalnya keluarganya kurang baik, suasananya kurang baik, kurang menyenangkan, maka akan terhambat pertumbuhan pada anak. Nah, disebutkan juga bahwa pendapat menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dalam keluarga itu tempat yang lebih sempurna dari tempat yang lainnya. Pendidikan keluarga merupakan tanggung jawab orang tua pada anak, karena anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga, dirawat, dan diperhatikan segala kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani dan rohani. Selanjutnya, dasar pendidikan dalam keluarga. Nah, selanjutnya ada dasar pendidikan dalam keluarga. Dasar pendidikan anak di sini adalah pandangan yang mendasari seluruh aktivitas dalam mendidik anak, baik dalam rangka penyusunan teori, perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Dasar adanya kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6.
di mana kutipan ayatnya yaitu yang artinya peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi dasar dalam pendidikan keluarga itu seperti di dalam Quran surat At-Tahrim, di mana semua para orang tua itu menjaga dirinya maupun keluarganya dari api neraka. Itu sebagai dasar dari pendidikan dalam keluarga. Selanjutnya, tujuan pendidikan dalam keluarga. Nah, selanjutnya tujuan didik dalam keluarga. Tujuan pendidikan itu sendiri adalah untuk mengembangkan potensi-potensi atau fitrah anak sehingga terbentuk kepribadian manusia kamil yang mengabdi kepada Allah SWT, mampu mengemban amanat Allah sebagai khalifah muka bumi. Nah, tujuan pendidikan ini sejalan dengan tujuan diciptakannya manusia oleh Allah, yaitu menjadi khalifah di muka bumi, yang disebutkan dalam sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah 30 berbunyi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, maka kita mendapatkan bahwa tujuan pendidikan anak ini adalah agar anak menjadi mutakin, insan berbadi muslim dan secara yang mengabdi kepada Allah Subhanahu 100%, sehingga dalam perwujudannya baik perilaku lahir, kegiatan jiwanya, sikap, minat, falsafah hidup, dan kepercayaannya menunjukkan penginsatan dirinya kepada Allah Subhanahu. Selanjutnya, pengertian pendidik. Nah, kalau tadi itu pengertian daripada pendidikan, sekarang pengertian dari pendidik. Pendidik adalah semua orang atau siapa saja yang berusaha dan memberikan pengaruh terhadap pembinaan orang lain atau peserta didik agar tumbuh dan berkembang potensinya menuju kesempurnaan. Jadi, siapa sih yang disebut pendidik itu? Semua orang yang memang memberikan sebuah pengaruh kepada orang lain untuk membina agar tumbuh dan berkembangnya potensi yang ada pada peserta didik itu sendiri. Nah, lalu apa sih pendidik kodrati itu? Nah, selanjutnya pendidik kodrat. Pendidik kodrat ini adalah orang tua. Kenapa sih orang tua itu disebut pendidik kodrat? Karena orang tua mempunyai hubungan darah dengan anaknya. Nah, orang tua yang menjadi pendidik utama bagi anaknya, maka ia harus menerima, mencintai, mendorong, dan bantu anak aktif dalam kehidupan bersama agar anak memiliki nilai hidup jasmani, nilai keindahan, nilai kebenaran, nilai moral, nilai agamaan, dan tindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, penting pendidikan dalam keluarga bagi anak-anaknya. Selanjutnya, pendidik jabatan. Nah, selanjutnya pengertian daripada pendidik jabatan. Pendidik jabatan itu adalah pendidik di sekolah seperti guru, konselor, dan administrator. Nah, kenapa disebut pendidik jabatan? Karena mereka ditugaskan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran di sekolah, jadi di luar daripada lingkungan keluarga. Untuk apa? Yaitu untuk mentransformasikan kebudayaan secara terorganisasi demi perkembangan peserta didik atau siswa, khususnya di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi pendidikan jabatan itu
ya kayak tadi, kayak guru, kayak dosen, yang dimana memang tugasnya itu mentransformasikan dan juga kayak mentransfer ilmu kepada peserta didiknya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab pendidikan kodrati dan titipan sebagai inti dari materi yang akan kami paparkan. Nah, di sini sebelumnya ada pengertian dari tanggung jawab itu sendiri. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Nah, jadi maksudnya jika terjadi apa-apa, boleh dituntut akibat sikapnya. Selanjutnya, tanggung jawab pendidik berarti. Nah, tanggung jawab pendidik kodrati tanggung jawab itu yang bersifat tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Jadi tanggung jawab kodrati itu memang sudah melekat dalam diri kita sebagai manusia, yang dimana ya kita memikul suatu tanggungan terhadap diri sendiri. Nah, lalu bagaimana tanggung jawab pendidikan kodrati itu? Nah, dalam kehidupan manusia pasti kita memerlukan kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah kebutuhan pendidikan. Di mana pada kebutuhan pendidikan ini, orang tua sebagai pendidik kodrat berkewajiban mengajarkan anak-anaknya tentang akidah. Seperti dalam Quran Surat Luqman ayat 13 yang berbunyi, wa idzu qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Nah, jadi di sini tanggung jawab pendidikan kodrati itu adalah mengajarkan anak-anaknya tentang akidah, tentang bagaimana tidak boleh menyekutukan Allah, karena Allah yang esa, Allah yang tunggal, hanya Allah yang sebagai Tuhan kita semua, dan hanya Allah lah yang patut disembah. Dan ada juga berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 132, yang artinya, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, jadi artinya bahwa dalam keadaan mati pun kita harus berada dalam kemusliman gitu, berada bahwa posisi kita sebagai orang yang muslim, di mana hanya agama Islamlah, orang muslimlah yang mengesahkan Allah. Nah, disitulah tanggung jawab orang tua mengajarkan tentang akidah. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan tanggung jawab titipan? Di sini selanjutnya ada tanggung jawab pendidikan titipan. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa pendidikan itu sendiri artinya proses pengubahan sikap dan perilaku untuk dewasakan melalui pengajaran, pelatihan. Sedangkan titipan itu sendiri adalah sesuatu yang dititipkan. Nah, maka tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab seseorang yang dititipkan sesuatu pada dirinya dalam proses pembelajaran dan pelatihan untuk mencapai kedewasaan dalam hal sikap dan tataku. Nah, sini bagi orang tua keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan anak secara optimal, alternatif agar kebutuhan tersebut terpenuhi. Itu salah satunya program yang bernama full day care, di mana selama seharian dititipkan
TPA hingga orang tua atau istri selesai bekerja. Nah, di dalam program ini itu mencakup perawatan, pendidikan, gizi, kesehatan, sarana prasarana, dan yang pastinya peran pendidik. Selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan dari tanggung jawab pendidik kodrat. Pendidik kodrat itu kan orang tua, maka di sini tanggung jawab orang tua kepada anaknya adalah menanamkan sikap bermanfaat di orang lain, memanggil anak dengan nama kesayangan, mengajari anak dengan kalimat-kalimat tauhid, mengajari anak dengan amalan-amalan Islam, mengajari anak dengan akhlak mulia dan menjauhkannya dari perbuatan tercela, memberi cara menghargai dan menghormati orang tua, guru, teman, dan tetangga, membiasakan sholat dan membaca Al-Quran di depan anak, dan memotivasi anak agar melakukan olahraga yang diajarkan agama. Selanjutnya ada tanggung jawab pendidikan titipan. Nah, pendidikan yang dilakukan di TPA tadi contohnya, pendidikan TPA itu contohnya pendidikan titipan adalah untuk memberikan pengajaran pada pelatihan dalam hasil dan mencapai kewaspadaan anak. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.